Pak Ustadz, saya ingin bertanya Pak Ustadz. Mudah-mudahan nanti ini bisa menguatkan keimanan saya juga secara pribadi. Sebenarnya untuk apa sih kita hidup di dunia itu Pak Ustadz? Karena kok yang saya rasa ya, itu kok agak berat sekali dihubungkan dengan yang harus dilakukan, yang kemudian nanti ada kehidupan lain lagi setelah di dunia ini. Jadi bagaimana sebenarnya ini tujuan kita hidup di dunia ini Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang tertulis dalam Quran, memang keinginan Allah menciptakan manusia itu memang dari Allah aja. Istilahnya ada beberapa cerita diceritakan bahwa Allah menciptakan Adam itu dari mau diceritakan tentang Muhammad ceritanya. Oh, jadi seperti itu. Jadi karena nanti titik akhirnya itu pada Rasul kita yang tercinta nih, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diciptakanlah Adam dahulu. Nah, diciptakan Adam, kemudian urutannya jelas nanti. iya. Cuma memang walaupun Allah tahu dengan diciptakannya Adam itu dikasih nafsu ya, seperti saat ini nafsu manusia itu mirip-mirip ya. Iya, betul. Itu Allah juga tahu sebenarnya. Nah, akhirnya banyak hal diceritakan tentang akhirnya pembeda antara manusia dengan malaikat, dengan setan, dengan jin itu diceritakan. Kemudian disitulah mulai ada benturan. Kalau malaikat disuruh sujud pada Adam mau, kalau iblis pada waktu itu tidak mau karena merasa hebat, merasa diciptakan dari api. Jadi titik-titik itulah mulai muncul sampai saat ini. Iblis dengan anak turunnya setan dan sebagainya itu akan menggoda manusia. Nah, itu salah satunya masuk di dalam nafsunya manusia. Nah, diciptakannya manusia atau apa tujuan hidup kita sebagai manusia itu sebenarnya kembali sama seperti ini. Kalau Adam dulu itu diciptakan gagal, akhirnya diturunkan ke bumi, gagal kan, digoda dengan setan, tergoda sehingga diturunkan ke bumi ini. Ini adalah sama seperti kalau kamu ikut tes si penmaru, apa namanya? Itu zaman kita. Iya, apa sekarang itu apa ya sih? Sekarang itu UMPTN. UMPTN ya. Ujian masuk yang saat tinggi. Ini itu gagal, kemudian besok diulang lagi seperti itu. Dan pada saat masuk, yaitu manusia ada di dunia, mulai ada ujian demi ujian. Kalau masuk di fakultas yang kita inginkan, ujian demi ujian harus kita lalui. Nah, ujian manusia hidup itu adalah sebenarnya salah satu variasi dari ketaatan kita. Variasi. Jadi ujian itu memang variasi. Ujian dinamika, itu apa? Ya? Dinamika. Variasi atau dinamika atau yang selalu mengiringi kita. Ada ujian yang namanya musibah. Musibah itu bisa aja kecelakaan, tidak nyaman, sakit dan sebagainya, tidak punya harta, tidak punya anak. Semua itu ujian yang bentuknya bisa aja itu musibah. Kemudian ujian yang menyenangkan hati, ya dapat rezeki, dapat suami yang soleh, dapat istri yang soleha, dikasih anak, keinginan punya anak laki dikasih, keinginan punya anak pandai dikasih. Nah, ujian-ujian seperti itu melalaikan juga sebagai manusia. Nah, itu salah satu atribut nanti manusia itu takwa enggak pada Allah Ta'ala. Jadi untuk menjadi lulus itu ibaratnya nanti dihisab itu yang perbuatan baik dan perbuatan buruk itu saling mengurangkan istilahnya. Kalau banyak perbuatan buruk berarti ya ya nanti ini muslim ya, yang muslim banyak perbuatan buruk ya bisa aja dia nggak masuk surga, bisa aja, hanya Allah. Kalau memang baiknya hanya sedikit, buruknya banyak, kayak gimana itu kalau istilahnya
Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya amal perbuatan baik mengurangi perbuatan yang buruk. Jadi perbuatan baiknya kecil, perbuatannya buruk besar. Ya memang sama, tambah kurang itu seperti itu. Sehingga malah perbuatan baik itu hanya mengurangi buruk sedikit dan buruknya banyak, malah masuk neraka seperti itu. Ketakwaan kita sebagai manusia diuji di situ oleh Allah Ta'ala dengan diturunkan para nabi, para rasul untuk membimbing manusia itu memahami tentang Allah. Hidup di dunia ini ujian. Semua orang tahu hidup di dunia ini ujian. Tapi pada saat mengaplikasikan, mengamalkan, ini kadang-kadang murat-marit. Umpama ada seorang yang dia dakwah, dia tahu tentang agama Islam, ya belum tentu itu sehari-hari dia bisa menjalankan aturan-aturan Allah. Sholat bisa lah, puasa bisa lah, baca Quran bisa lah. Tetapi pada saat dihadapkan dengan istri, dengan anaknya, nah di situ bisa aja beliau itu terganggu. Jadi apa yang dia kerjakan, apa yang dia ketahui tentang ilmu-ilmu agama bisa aja memang tidak bisa dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa tidak bisa dikerjakan? Bisa aja pada saat dakwah itu ada kesombongan. Kesombongan pada saat dakwah dia lupa dakwahnya itu viral sehingga muncullah ujub, riak dan sombong. Sehingga dengan dakwah itu saya dapat sekian ratus juta, di situ ada sombongan akhirnya. Nah, Allah akan melihat posisi ini. Itulah ujian yang harus dihadapi seseorang. Kalau itu dakwah, kalau kamu membaca, kamu bekerja di dalam pekerjaan, ujiannya apa? Ujiannya ya menggerakkan tenaga kerja kamu. Ujiannya adalah atasan-atasan kamu. Loh, atasan saya ujian? Iya, karena kalau dulu di proyek itu kan pasti ada titip atau ada yang bisa disimpan dek. Kalimat yang mengajak orang itu untuk mencuri sebenarnya. Ada yang bisa disimpan dek, itu sudah cukup. Kalau dulu, maaf Pak Ustadz, kalau dulu saya tidak menganggap itu sebagai satu ujian. Terus? Saya menganggap itu sebagai satu perintah antara atasan sama bawahan, malah seperti itu Pak Ustadz. Boleh sih itu? Sebenarnya boleh. Itu yang polisi yang suruh nembak polisi lain ke orang lain itu ya tetap tersangka. Itu di manusia aja udah tersangka, apalagi di hadapan Allah ya. Jadi itu istilahnya tolong menolong di dalam berbuat dosa. Jadi seperti itu. Nah, yang dicari oleh Allah Ta'ala orang hidup itu adalah ketakwaan. Makanya diceritakan dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi di sini diceritakan takwa itu yang bagaimana? Takwa itu paham ilmu Allah tentang agama, dikerjakan di setiap harinya, di setiap hari, di setiap detiknya, di setiap menitnya itu dikerjakan. Itu takwa. Jangan mengganggu melalui lisan. Kenapa kamu omonganmu kok selalu rapi? Karena memang di dalam Islam tidak boleh menghujat orang lain. Apalagi saya tidak tahu orang lain itu salah atau benar, tidak tahu. Betul. Nah itu ingat, itu dilarang. Apalagi orang lain itu satu saudara dengan kita, Muslim umpamanya, lah ngapain kita menghujat? Harusnya itu kan dipakai, orang Islam itu satu saudara dengan kita, seiman itu saudara dengan kita. Kenapa harus menghujat? Kenapa harus menjatuhkan? Kenapa harus dijelek-jelekkan? Nah Pak Ustadz, saya pernah dengar dari salah seorang YouTuber lah, anggap seperti itu Pak Ustadz, di YouTube ya. Beliau itu bertanya pada seseorang gitu, nah untuk apa Allah capek-capek ciptakan manusia, terus akhirnya akan dihancurkan pada kiamat. Nah, seperti itu juga akhirnya menggelitik juga itu pertanyaan itu ke saya. Oh iya ya. Jadi untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini kalau akhirnya dihancurkan? Nah, itu saya dengar dari beliau bertanya. Itu kalau yang jadi Tuhan dia.
Oh, Dia akan capek sendiri. Nah, kalau yang jadi Tuhan dia, ya begitu, itulah omongannya manusia. Kalau dia orang Muslim, kalau dia bisa sholat, kalau dia sering mengkaji Quran, isinya kayaknya orang Muslim itu nggak akan berani ngomong seperti itu. Karena kalau orang Muslim berani ngomong begitu, nah dia nggak nyantel selama ini. oh, Cerita diciptakannya manusia nggak nyantel. oke. Bahwa itu nanti akan dikembalikan. Allah hanya mencari aja, ingin mencari mana hamba-hamba Allah yang takwa. Nah kalau dia siapa juga nggak tahu. Dia merasa capek-capek. Lah kan kamu yang manusia yang capek. Yeah. Kalau Allah nggak ada capek. Seperti malaikat mengambil tugasnya, umpamanya menurunkan hujan. Nggak ada malaikat capek itu nggak ada. Iya betul. Iya, Ustaz. Kecuali kamu umpamanya suruh kerja, kamu bisa ngomong. Bisa, aku ya, capek, capek, aku kerja. betul. Lah itu kan manusia. Iya ya. Malah ngomongnya gini, aku manusia capek, bukan malaikat yang lama lagi itu dibalik-balik omongannya. Seperti itu Pak Ustaz. Ya itu mereka ngomong itu karena ketidaktahuannya atau ingin menjegal agama. Harus dipahami ya. Kalau Allah itu kan nggak ada capek ya. Oke. Allah menciptakan hanya dunia aja dengan tumbuh-tumbuhan, nggak ada capek kok, sehingga diciptakan gunung lagi. Iya. Diciptakanlah manusia. Manusia pun itu pun diciptakan oleh Allah Ta'ala lahir dengan sifat-sifat yang sangat beda satu persatu. Sangat beda. Wong namanya keluarga satu rahim aja bisa beda-beda. Doa ini banyak. Itu Allah nggak pernah ngeluh capek, nggak ada cerita capek dalam Quran. Iya. Nah itu makanya orang itu siapa orang itu? Apalagi orang yang dia tidak pernah sholat ngomongin tentang syahadat. Nah, Berpakaian aja nggak bener, malah ngomongin tentang Islam, tentang akhirat bagaimana. Loh, pakaian aja belum bener. Dia ngomongin tentang itu kok. Orang kok ya mau dengerin dia itu. Kalau saya, ya udah biarin. Cuma kalau dia, ya ini haknya orang Muslim. Kalau memang orang itu sudah menyinggung Islam, silahkan dilaporkan aja. Saya, iya nggak apa-apa. Oh dia bukan Islam kok. betul. Ngomongin masalah Islam, ya sudah bisa. Ngomongin masalah Islam itu harus benar-benar belajar beneran, paham. Kalaupun ada beda pendapat itu normal. Beda pendapat itu normal.